Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita berbicara tentang masalah istinja, bersuci. Bersuci itu wajib dari kencing dan berak. Kemudian kalau kita pengen bersuci itu boleh pakai batu, kemudian diteruskan dengan air. Ini adalah cara bersuci yang paling utama. Tapi kalau ingin meringkas, pilih salah satu. Boleh air, boleh pakai batu, 3 batu atau 3 sisi batu. Dengan syarat batu-batu itu bisa membersihkan tempat terkena najis tadi, tempat keluarnya najis tadi. Kemarin kan diterangkan ada beberapa perkara yang tidak bisa membuat kita bersuci pakai batu apa? Pertama, nah, jadi yang keluar itu sudah kering, tempat keluarnya itu sudah kering. Yang kedua, berpindah tempat, apalagi sudah. Nah, jadi kalau kita mau bersuci pakai batu, itu syaratnya pertama kencing atau beraknya itu belum kering. Yang kedua, itu tidak pindah ke tempat yang lain, artinya tidak kemana-mana. Nah, jadi kalau sudah kering atau pindah kemana-mana berarti harus bersuci pakai air. Tapi kalau memang ingin milih salah satu, yang paling utama pakai air karena lebih bersih. Kemudian ada beberapa perkara yang kita disunnahkan ketika melakukan berak atau kencing apa? Tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila berada di tempat terbuka. Kalau di dalam ruangan boleh. Kemudian tidak kencing atau berak di air yang diam. Kemudian di bawah pohon yang berbuah. Kemudian di jalanan atau tempat orang-orang bernaung, berteduh. Demikian pula tidak di tempat lubang yang ada merupakan lubang-lubang yang ada di tanah tadi. Kemudian juga tidak berbicara satu sama lain ketika berak atau kencing. Dan terakhir tidak membelakangi, menghadap matahari atau membelakangi matahari serta bulan. Sekarang kita akan membahas tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Faslun utawi ikiku fasal suwiji. Walladhi yang kudu, walladhi lan utai perkara yang kudu kang batalake apa perkara, kang batalake apa perkara, yang kudu kang batalake apa perkara, al wudu'a ing wudu, sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Iku 6 pira-pira perkara. Jadi perkara yang bisa membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Marupane perkara. Marupane perkara. Kharaja kang metu apa ma? Kharaja kang metu apa ma? Minas sabilaini saking dalan loro. Dalan loro itu apa? Kubul dan dubur. Saya baca dulu ya. Wan naumu lan turu. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini. Wan naumu lan turu ala ghairi ing atase sak liyane. Ala ghairi ing atase sak liyane. Hayatil mutamakkini keadaan wong kang netepake. Keadaan netepake
bokonge. Wa naumulan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase sakliyane keadaan wong kang netepake. Wa zawalul akli lan ilange akal. Wa zawalul akli lan ilange akal. Bisukrin sebab mendem, sebab mabuk. Bisukrin sebab mendem atau mabuk. Au maradin utawa lara. Au maradin utawa lara. Lara. Walam surrajuli lan gepakane wong lanang, nyekele wong lanang. Walam surrajuli lan gepakane wong lanang atau nyekele wong lanang. Al mar'ata ing wong wadon. Al mar'ata ing wong wadon. Al aznabiyata kang liya. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Penghalang, penghalang. Bukan ali-ali, aling-aling. Ada ng-nya, penghalang. Wa masu farjil adami lan demek. Demek. Wa masu farji adami lan demek farjine anak Adam. Farji ya farji. Ya punya Anda itu namanya farji. Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Kelawan jerone epek-epek. Kelawan bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Wa mashu halqati duburihi lan demek bunderan dubure wong. Lan demek bunderan dubure wong alal jadidi ing atase kaul kang anyar. Alal jadidi ing atase kaul kang anyar. Pendapat kang anyar. Ing atase kaul atau pendapat kang anyar. Jadi sekarang kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubul atau dubur. Nah, entah itu biasa atau luar biasa. Nah, ya, kok bisa luar biasa? Contoh gini, Mas Andika ini biasanya kalau orang kencing itu kan warnanya putih atau kuning, gitu. Dia merah. Nah, maka itu kan tidak umum, toh. Nah, tapi ini tetap membatalkan wudu. Demikian pula Mas Ulin. Mas Ulin itu kalau biasanya orang berak itu keluarnya ya pisang goreng. Nah, yang kuning itu kalau terlalu lama jadi gosong pisang gorengnya. Nah, kalau enggak gitu kadang-kadang jadi bubur. Iya toh? Nah, itu kan biasa kan? Nah, biasa. Tapi ternyata Mas Ulin ketika berak yang keluar itu justru biji jambu. Jadi dia makan jambu, bijinya keluar. Biasa enggak itu? Enggak biasa kan? Enggak biasa. Ya. Kalau biji jambu kan masih mungkin keluar. Kalau biji nangka repot lah Anda kan yang keluar. Nah, itu bukan yang biasa. Atau misalkan Mas Ali ini kena cacingan misalkan. Jadi ketika dia sedang tidur atau apa yang keluar dari duburnya itu ya cacing. Bukan apa? Ya cacingnya pengen lihat suasana luar. Jadi dia nongol kemudian keluar lagi, kembali lagi. Ini membatalkan wudu. Paham ya? Kemudian yang kedua, kecuali ikut pendapat sebagian para ulama, kecuali air mani.
Nah, jadi kecuali air mani. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu, saya terangkan dulu. Dalam madzhab Syafi'i itu ada dua pendapat masalah mani ya. Ada yang pertama mengatakan bahwasanya mani tetap membatalkan wudhu. Karena itu di kitab ini sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu tetap membatalkan wudhu. Tapi ikut sebagian ulama madzhab Syafi'i, mani tidak membatalkan wudhu. Imam Rafi'i dan yang lainnya mengatakan mani tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Oh, kok bisa semacam itu? Karena apabila kita mewajibkan mandi dan mewajibkan wudhu, oh berarti kan berat lah. Kita ambil yang paling berat, yaitu mandi. Wudhunya tidak usah, tidak apa-apa. Tapi ikut pendapat ulama lain dalam madzhab Syafi'i, keluar mani pun tetap membatalkan wudhu. Kenapa? Nah, yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua itu tidur tidak menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Nah, jadi kalau Anda misalkan duduk semacam ini, nah, Anda kan kalau tidak selenden itu mesti pantatnya tetap di kursi kan. Nah, itu namanya mutamakin, orang yang menetapkan pantatnya udah batal. Nah, jadi tahu lagi, tidur tapi tidak menetapkan pantatnya di bumi. Kalau Anda tidurnya aplah-aplah misalkan, Anda tidurnya terlentang, tidur tengkurap, itu kan tidak menetapkan pantatnya di bumi, maka membatalkan wudhu. Apa definisinya tidur mutamakin itu? Contoh misalkan Mas siapa ini? Mas Zaki. Mas Zaki itu tiduran tapi selenden di tembok misalkan. Nah, seandainya tembok diambil, dia tidak jatuh, nah, dia tidak batal wudhu. Tapi seandainya temboknya diambil, dia jatuh, dia batal wudhu. Nah, saya kan tidak tahu kan. Nah, misalkan Mas Ali sedang uji kesaktian, tembok diambil, ya tidak tahu kan kita. Tidak masalah. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal. Hilangnya akal itu macam-macam. Bisa karena mabuk. Nah, misalkan Mas siapa ini Noval? Belakangnya. Mas Eksi. Dia naik dokar, mabuk dia. Nah, naik dokar mabuk. Nah, maka gimana? Maka ketika dia mabuk kan kadang tidur kan. Nah, tidak sadar, hilang akalnya dia. Maka wudhunya menjadi batal. Atau karena sakit. Mas siapa ini belakangnya Mas Solin belakang. Mas Putra, dia sedang punya penyakit ayan misalkan. Wah, jadi ketika ayan, tahu ayan? Ayan tuh yang epilepsi. Nah, jadi kalau kademen dia jadi kemudian langsung gemeteran pingsan. Tahu penyakit ayan, epilepsi. Step. Oh, enggak tahu step ya. Nah, maka ketika dia step, maka dia batal wudhunya. Ayan, nah bahasa Jawanya ayan. Step epilepsi bahasa kedokterannya itu. Jadi kalau hilang akalnya, maka batal wudhunya. Nah, selama akalnya hilang ya. Kemudian walam surrojilil mar'atal aznabiyata min ghairi hailin. Perkara yang membatalkan yang nomor berapa ini? 4 ya. Itu adalah seorang laki-laki menyentuh wanita yang tidak muhrimnya tanpa penghalang. Nah, misalkan apa ini? Mas Putra? Mas Fahri, dia di sekolahan hobinya nyolekin cewek misalkan. Nah, kalau dia punya batal ketika nyolek terkena kulitnya, ya batal wudhunya. Kalau yang dicolek Mas Andika, ya tidak batal kan laki-laki. Nah, kalau yang dicolek perempuan yang bukan muhrim itu batal. Dicolek kalau Anda terkena kulit sama kulit ya tetap batal. Nah, tapi kalau yang dicolek bajunya misalkan, itu kan ada penghalangnya, ya tidak batal, ya kan tidak batal. Nah, paham ya? Tapi kalau yang dicolek itu adik kandungnya, ibunya, neneknya, nah itu tidak apa-apa, karena termasuk muhrim, termasuk wanita yang dilarang dinikahi.
Kenapa? Muhrim ini ada 3 sebab ya. Pertama karena hubungan darah, saudara, kemudian ibu, anak, kakek, nenek, kemudian cucu itu saudara. Ada yang karena apa? Karena pernikahan. Pernikahan. Contoh, Mas siapa? Mas Ulin. Ini menikah sama kakaknya Mbak Andika misalkan. Mas Andika ini punya kakak perempuan. Anda nikah, kan gitu. Maka kemudian ternyata Mas Andika masih punya adik perempuan. Ketika Anda bersentuhan sama adiknya Mas Andika yang perempuan, selama Anda masih jadi suaminya mbaknya Mas Andika, ya tidak batal wudunya. Paham ya? Ibunya boleh dinikahi nggak sama bapaknya? Boleh kan? Berarti asnabi. Yang tidak boleh itu saudara ibu Anda, mertuanya, itu tidak boleh ketika bersentuhan, itu tidak batal wudunya. Paham ya? Bentar. Misalkan sepupu itu kan adik Pak Le kan? Atau adik Pak D. Itu haram dinikahi tidak? Tidak kan? Tidak haram dinikahi kan? Boleh dinikahi. Berarti ya batal. Paham ya? Ya. Kemudian yang ketiga, gara-gara susuannya sama misalkan. Misalkan Mas Ali, dia menyusu sama ibunya, ternyata tonggonya ada nunut. Tapi anaknya dinunutkan, yang anak perempuannya dinunutkan. Nah, anak bukan tonggonya ya, anak perempuannya. Anak perempuannya dinunutkan ketika sudah nyusui berapa kali? 5 kali gampangannya, itu berarti jadi saudara susuannya Mas Ali. Jadi ketika Anda bersentuhan sama saudara susuan tidak boleh dinikahi, tapi tidak batal wudunya. Kenapa? Kenapa Mas? Ya. Ya, kalau Anda laki-laki kemudian bersentuhan sama waria, waria kan namanya. Kalau zaman dulu namanya khunsa. Waria, kalau memang aslinya perempuan kemudian operasi jadi laki-laki, aslinya apa? Aslinya laki-laki jadi ya tidak batal lah. Itu bukan perempuan asli kok. Tapi kelaminnya apa? Nah, asli ndak itu? Asli ndak itu? Kelaminnya asli ndak? Editan toh? Loh, tak tanya lagi, sebentar. Sebentar. Masalahnya begini, perhatikan ya. Begini ya, laki-laki jadi perempuan itu kalau karena operasi dalam fikih tetap dianggap laki-laki. Paham ya? Laki-laki. Kalau dalam istilah fikih yang namanya khunsa itu adalah seorang yang punya 2 kelamin. Khunsa itu seseorang yang punya 2 alat kelamin. Jadi dia punya pistol dan dia punya tempatnya pistol. Jadi dia punya pistol sama tempatnya pistol. Maka ikut fikih kita tahu laki-laki perempuan dari mana? Suruh kencing. Kalau kencingnya berdiri, oh berarti laki-laki. Kalau kencingnya duduk berarti perempuan. Itu namanya unsa. Ya. Iya. Kenapa? Ya, jadi gini ya, kalau aslinya memang laki-laki kemudian operasi plastik jadi perempuan, tetap dianggap laki-laki. Anda bersentuhan ya tidak batal. Anda paham ya? Kemudian ada beberapa yang tidak membatalkan wudhu. Misalkan Anda nyentuh rambutnya, itu tidak membatalkan wudhu. Atau Anda nyentuh giginya. Wudhu sebentar. Atau dia nyentuh kukunya. Jadi ada 3 perkara yang tidak membatalkan wudhu. Nyentuh kukunya, nyentuh giginya, sama nyentuh rambutnya. Karena biasanya orang nyentuh kuku, rambut, sama gigi itu tidak nafsu. Ya, ada orang nyentuh. Oh, rambut gua beda lagi. Ada Mas? Ada mau tanya apa?
Nanti ada. Bentar, nanti ada di kitabnya. Bentar, kita teruskan ya. Kita teruskan. Wa masu farjil adami bibatinil kafi. Kemudian yang keempat, 5 ya, kelima ya. Yang kelima, menyentuh kemaluan farjinya anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan. Ini kalau Anda perhatikan, ini tangan Anda kan? Kalau Anda ditutup semacam ini, yang di dalamnya ini namanya batinul kafi, bagian dalam telapak tangan. Yang di luar namanya dohirul kafi, bagian luar dari telapak tangan. Kalau Anda nyentuhnya pakai ini, pakai ujung ini, tidak batal wudunya. Jadi Anda misalkan gitaran tapi dibalik, bisa enggak? Gitaran dibalik. Fikirnya gitu. Kalau pakai dohirul kafi tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau pakai batinul kafi membatalkan wudhu. Ya kukur-kukur itu kan gitaran kan. Termasuk batinul kafi lah. Jadi ini batasannya berarti kan. Batinul kafi itu telapak tangannya ditangkupkan gini. Yang kelihatan itu namanya dohirul kafi, bagian luar, tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau Anda gitarannya pakai ujung jari, tidak batal wudhunya. Tapi kalau terkena bagian dalam, batal wudhunya. Yang dimaksud adalah, ya kalau ujung kan tidak kan, dalamnya sedikit yang batal. Ini farjinya anak Adam. Bagaimana kalau jentuh punya yang lain? Misalkan kamarnya gelap, kemudian Mas Ulin rogoh-rogoh, kemudian kena Mas Andika. Wah. Ya, wudhunya batal wudhunya. Wudhunya Mas Andika sama wudhunya Mas siapa? Mas Ulin batal. Bagaimana Mas Andika? Ya Mas Andika enggak batal lah. Yang batal kan Anda. Yang nyentuh kan jenengan. Paham? Kemudian wa masu halqati duburihi alal jadid, termasuk yang membatalkan wudhu yang nomor 6 itu menyentuh bundaran bulatan-bulatan dubur Anda. Jadi kalau bukan ndok itu di belakang itu loh, pantat yang ada bulatannya kan, tempat keluarnya pisang goreng itu loh. Jadi ketika Anda nyentuh pantat Anda kemudian ternyata kena tempat keluarnya pisang goreng yang bunder-bunder itu. Kalau bahasa sekarang namanya sil itu kan bulatan. Maka itu batal wudhunya. Tapi ini ada pengecualian ya. Kalau Anda nyentuh farjinya atau duburnya binatang tidak batal. Jadi misalkan Mas Eksi, Mas Eksi ini dia ngejar-ngejar ayam, padahal punya wudhu, kemudian tidak sengaja dipegang duburnya atau kemaluannya. Ya kan? Anda pakai batal wudhunya? Ya tidak, karena itu punya. Ya kucing pun sama, tidak boleh. Tapi tidak membatalkan wudhu. Ada pertanyaan masalah perkara-perkara yang batalkan wudhu? Kalau udah ada kita tambahin. Faslun utawi iki ku fasal. Walladzi lan utawi perkara yujibu kang majibake apa perkara al gusla ing adus. Walladzi lan utawi perkara yujibu kang majibake apa perkara al gusla ing adus. Ya kalau Anda baca kitab fikih, Anda perhatikan ya. Biasanya kalau bacanya gin dibaca domah, guslun itu biasanya mandi. Tapi kalau biasanya dibaca fathah, guslun itu artinya membasuh. Beda ya, membasuh sama mandi. Meskipun sebetulnya ikut bahasa itu boleh dibaca wal guslu boleh. Al gusla ing adus. Sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Jadi perkara yang mewajibkan mandi. Sittatu asya perkara. 3 perkara. Tastariku sekutu bareng fiha ing dalam telu
Ar-rijalu sapa pira-pira wong lanang. Wan nisa'u. Taruh lagi. Salah satu utai telu iku tastariku, iku sekutu. Fiha ing dalam telu. Ar-rijalu pira wong lanang. Sapa pira wong lanang. Wa'u lan wong wadon. Wan nisa'u lan wong wadon. Waya lan utai telu. Waya lan utai telu iku iltiqaul khitana ini. Iku temune pasunatan loro. Iku ketemune pasunatan loro. Pasunatan itu tempat sunat. Nah, jadi kalau laki-laki itu kan pistol Anda kan punya namanya helm. Nah, ya, sebelum disunat kan tidak punya helm kan Anda. Nah, jadi dibuang kulitnya. Ketika kulitnya dibuang, kemudian muncullah helm Anda. Nah, helmnya itu tadi. Nah. Tapi kalau perempuan di mana? Kalau perempuan itu nanti ketika tempat kencingnya nanti di atasnya itu ada semacam kulit. Nah, kulit ini nanti dipotong sedikit. Jadi wanita pun boleh sunat, bisa sunat. Ya sunat kalau perempuan tidak apa-apa. Yang diwajibkan sunat itu laki. Kenapa kok dianjurkan sunat? Kalau Anda tidak sunat, itu ketika mau istinja nanti, kalau sudah balik itu kan harus dibersihkan semua. Nah, kalau dikhawatirkan ada yang tersisa di dalam kulitnya tadi. Nah, maka karena itu dianjurkan disunat. Yang kedua, kenapa kok dianjurkan bersunat? Karena nanti kalau Anda sudah tua, sudah nikah, nah, kalau Anda belum sunat, ketika sama suami istrinya itu kurang enak. Kalau pengen penak, disunat. Ya nanti kalau sudah dewasa ya. Kalau sudah dewasa ya nanti Anda tahu. Itu kan keberangas kan? Tahu keberangas? Tua sebelum masanya. Jadi dulu, bentar. Jadi dulu gini, dulu itu ada seorang Cina, ya. Seorang Cina itu masuk Islam, tapi dia ragu-ragu sama Pak Yai. Saya itu pengen masuk Islam, tapi saya takut sama satu perkara. Apa itu? Sunat. Nah, saya khawatir sunat itu. Kemudian sama Pak Yai ini dikasih tahu, loh, kamu tidak sunat itu rugi loh. Kenapa kok rugi? Nanti ketika kamu sama istri kamu bisa nikmat luar biasa kalau sunat. Kalau enggak ya kurang. Enggak percaya. Ketika habis sunat ngomong sama Pak Yai, terus Pak Yai betul kan gitu. Nah, itu ceritanya macam itu. Kita teruskan. Yang pertama, ketemunya dua pesunatan, dua alat kelamin. Jadi meskipun cuma bersentuhan tok itu sudah mewajibkan mandi. Paham ya? Meskipun tidak dimasukkan, tetap wajib mandi. Paham ya? Sama asli sama bersentuhan kan? Dua pesunatan sama. Ya kalau kalau sama, kalau bahasanya itu jeruk makan jeruk, itu tetap batal. Ketemunya dua pesunatan. Pesunatan itu bisa laki-laki perempuan, bisa laki-laki laki-laki. Ya, batal, tetap batal. Nah, batal. Ya, yang kedua, jadi meskipun tidak keluar mani, tidak dimasukkan, apabila dua alat kelamin bersentuhan tetap wajibkan mandi. Wa inzalul mani dan keluar mani. Wa inzalul mani dan keluar mani. Kalau orang keluar mani tetap wajib mandi. Jadi dari laki-laki itu ada 3 perkara yang keluar dari kubul Anda. Dari pistol Anda itu ada 3 perkara yang keluar. Pertama, air kencing. Itu mewajibkan mandi. Yang kedua, madhi. Madhi itu cairan yang keluar ketika Anda itu nafsu atau mengangkat benda berat. Mengangkat benda berat. Jadi kalau Anda mengangkat benda berat gak kuat, kadang keluar madhi.
Atau ketika Anda nafsu, maka itu keluar cairan namanya mandi. Cuma wudhu. Mandi sama air kencing itu wudhu. Bentar. Ya. Yang ketiga ada namanya air mani. Nah, air mani itu ciri-cirinya apa? Pertama, ciri-cirinya ketika masih basah itu baunya seperti telur. Nah, seperti telur, bau telur atau mayang kurma kalau zaman. Sekarang itu mayangnya kelapa itu. Kalau kelapa sebelum jadi buah, kan itu mesti ada itu. Nah, baunya itu semacam bukan kelapa centet. Itu atau baunya seperti adonan roti. Nah, adonan roti atau semacam itu. Paham ya? Hah? Ya, jadi itu baunya semacam itu. Kemudian yang kedua, ciri khas berikutnya itu keluarnya dengan cara memancar. Jadi kalau iya. Nah, seperti Anda nguripi pamledeng langsung cur dah itu namanya. Langsung cur kan? Kemudian yang ketiga, mani ini cirinya ketika sudah keluar Anda lemes. Orangnya lemes, pistolnya pun ikut lemes. Jadi itu. Sudah ya. Paham ya? Kita teruskan. Wal mautu lan mati. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu wajib mandi. Yang wajib mandi siapa? Ya yang mandikan teman-temannya, orang-orang sekitar. Kalau matinya mandi sendiri kan jadi horor kan. Yang orang-orang sekitarnya. Ya, kalau memang kita yakin belum dimandikan ya dimandikan, disiram air gitu aja ya. Ya sama saja. Ya dikumpulkan nanti disiram sebisanya gitu loh. Nggak usah dibersihkan, disiram saja. Masa Anda mau bersihkan satu-satu kan nggak mungkin ya, disiram saja lah kira. Disemprot atau apalah gitu. Ya kalau ada orang tenggelam itu biasanya kulitnya kan jadi melentung ya kan, jadi apa? Ya nanti cukup disiram saja. Nggak usah dikasih banyak-banyak nanti tambah rusak biasanya. Cukup disiram ya, semprot lah. Paham ya? Nah, nggak usah semuanya. Kalau semuanya nanti bisa bisa rusak. Kenapa mas? Wasalah satu nan telu. Tahtasu khusus apa telu? Maaf apanya kalau di belakang. Tahtasu wasalah satu nan utai telu. Iku tahtasu khusus. Biya kelawan telu. An-nisa'u sapa pira-pira wong wadon. Waya lan utawi telu. Al-haidu iku haid. Haid itu darah haid, tahu darah haid kan? Haid itu darah yang gimana? Jadi gini. Jadi perempuan itu kalau sudah balik itu dalam tubuhnya itu ada namanya kantung telur. Nah, telurnya itu akan keluar berjalan menuju ke rahim. Telur. Nah, kalau Anda kan tidak punya telur kan? Anda cuma punya kelereng. Kelereng itu tempatnya sperma. Jadi sebelum dikeluarkan disimpan di situ kelerengannya. Kalau ya itu bahasa dokternya testis kan. Tapi kalau perempuan itu punya namanya kandung telur. Jadi dia produksi telurnya itu akan berjalan menuju ke rahim. Nah, rahim ini sebelum telur sampai di situ sudah menyiapkan tempat nginepnya telur tadi. Nah, seandainya nanti ketika dalam perjalanan dia diserempet sama sperma, kecantol sama sperma, maka jadilah calon bayi. Maka ketika jadi calon bayi masuk ke rahim sudah ada tempatnya. Ternyata ketika berjalan dari kandung telur menuju rahim itu tidak ada apa-apanya, tidak diserempet apapun, kan nganggur kan?
Nah, ketika nganggur maka tempat persediaan untuk telur tadi dihancurkan oleh tubuh. Cara menghancurkannya pakai apa? Pakai darah. Nah, maka ketika keluar biasanya ada sekitar semacam merengkel-merengkelnya, semacam apa yang agak kasar-kasar itu sebetulnya tempat netepnya telur tadi. Hah? Ya tetap ya, enggak apa-apa, tetap disiapkan sama rahimnya tadi. Hah? Ya kan gini loh, nanti ada perlombaan sperma kan. Nah, siapa yang duluan sampai? Kalau duluan sampai itu biasanya yaitu menjadi yang lain tidak jadi. Karena apa? Karena dalam 1 bulan telur yang dikeluarkan cuma 1. Hah? Gimana caranya bareng, tempatnya cuma 1 kok bareng? Apa? Ya kan namanya langka kan tidak dibahas, Mas. Contoh gini, ada orang lahir dengan kepala 2 langka enggak? Langka. Tapi ya normal. Perempuan itu ada yang punya kepala 2. Tapi nikah sekarang, orangnya sudah nikah. Kemudian wan nifasu, lan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladatu lan mana melahirkan. Jadi wanita itu ketika dia haid, setelah selesai haid wajib mandi. Yang kedua, habis melahirkan meskipun tidak keluar darah, namanya melahirkan ya wajib mandi. Yang ketiga, nifas. Ketika melahirkan dia mengeluarkan cairan atau darah, ya wajib mandi. Faslun wa faraidul ghusli wa umran bisawab wa ilal marji.